Pidato pengukuhan Profesor Guru Besar selanjutnya dengan judul Fisika Oseanografi sebagai basis untuk memahami propagasi tsunami dan air lindo di wilayah perairan Indonesia Timur oleh Profesor Cipto Prastowo PhD. Perlu kami sampaikan, Profesor Cipto Prastowo PhD adalah seorang guru besar dalam bidang fisika, fisika bumi, dan fisika oseanografi. Profesor Cipto memiliki jabatan fungsional sebagai guru besar golong ruang 4A. Masa pendidikan yang ditempuh untuk S1 bertempat di Institut Teknologi 10 November Surabaya, S2 di Institut Teknologi Bandung, sedangkan untuk S3 di Australian National University. Selama 5 tahun terakhir, beliau telah mempublikasi beberapa jurnal dan konferensi internasional. Profesor Cipto juga pernah mendapatkan beberapa beasiswa, yaitu beasiswa Parsi untuk studi postdoktoral di Research School of Earth Science the Australian National University dari Ditjen Dikti tahun ajaran 2009. Beasiswa Consider for the G. Crawford Prize dan Award for the Best Thesis di Australian National University tahun 2008. Dan beasiswa ADS untuk studi doktor di Research School of Earth Science Australian National University dari pemerintah Australia tahun 2003 sampai dengan 2007. Yang kami hormati, Profesor Cipto Prastowo PhD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Yang saya hormati Rektor UNESA beserta para wakil Rektor UNESA. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat UNESA. Yang saya hormati Dekan Selingkung UNESA, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga dan para staf. Yang saya hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di Geraha UNESA maupun yang menyimak secara daring di rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi karunia berupa kesehatan, waktu, dan kesempatan bertemu. Salawat salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada peringatan Disnatalis UNESA ke-56 dan pidato pengukuhan Guru Besar UNESA dalam suasana pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Fisika Oseanografi dengan judul Fisika Oseanografi sebagai basis untuk memahami propagasi tsunami dan arus lintas Indonesia di wilayah perairan Indonesia Timur. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai dengan paparan tentang studi mitigasi bencana. Posisi geografis Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Australia, dan India, sehingga berpotensi besar mengalami bencana gempa tektonik, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor, dan banjir. Bencana kebumian ini dipisah menjadi 2, yaitu bencana geologi dan hidrometeorologi. Sebagai akademisi, kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah nasional tersebut? Gambar berikut ini mendeskripsikan bencana gempa dan tsunami sebagai bencana geologi yang paling destruktif di Indonesia berdasarkan indikator kerusakan properti dan korban jiwa. Kegagalan dalam melihat apa yang menjadi penyebab bencana berujung kesalahan yang sama akan terus terjadi berulang kali tanpa ada telaah kritis dan logis mengapa korban bencana masih saja terjadi. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa
Banyaknya korban jiwa dan kerugian material pada semua kejadian bencana di Indonesia adalah karena tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi bahaya bencana masih rendah. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana kebumian harus dilatihkan sejak dini melalui pendekatan multidisiplin dan lintas sektoral. Dalam konteks tersebut, peluang merancang riset terpadu antar fakultas di UNESA menjadi terbuka. Beberapa tahun lalu, saya dan Profesor Dr. Matlasim MSI membentuk wadah bagi para dosen yang tertarik bidang kajian kebumian dengan mendirikan Pusat Studi Sains Kebumian dengan fokus kegiatan seperti terlihat pada slide ini. Menurut kami, riset terpadu dalam bidang pendidikan mitigasi dan sains kebencanaan yang bisa dilakukan di UNESA adalah relatif cukup banyak, seperti terlihat pada slide ini. Prinsip kami adalah selalu akan ada jalan apabila ada kemauan untuk maju. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai paparan ringkas fenomena fisis yang pertama yang akan saya bahas. Slide ini menggambarkan foto kengerian peristiwa tsunami yang secara umum memiliki pola yang sama di seluruh dunia, yaitu berupa rambatan gelombang permukaan air laut dengan kecepatan yang bergantung pada kedalaman laut. Pemberlakuan prinsip learning with analogy memberikan peluang penerapan konsep propagasi gravity current pada propagasi tsunami di permukaan laut. Oleh karena itu, propagasi tsunami bisa dipelajari di laboratorium dengan gravity current sebagai model propagasi tsunami. Riset model propagasi tsunami berbasis long wave speed bersama dengan sejumlah mahasiswa dan dosen jurusan fisika telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu dengan luaran riset yang telah dipublikasikan di Jurnal Nasional Peringkat Sinta II, Proceeding Konferensi Internasional Terindeks Scopus, CPCS IOP, dan Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Thomson Reuters dan Scopus. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai paparan ringkas fenomena fisis yang kedua. Posisi Indonesia strategis karena berada di persimpangan jalur aliran air laut dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia, melalui beberapa selat di wilayah timur Indonesia yang dikenal sebagai arus lintas Indonesia, disingkat sebagai ARLINDO. Transportasi air laut tersebut bisa mempengaruhi sirkulasi laut dan dinamika iklim dalam skala lokal, regional, dan global. Dalam konteks ini, dinamika gravity current digunakan untuk menghitung volume transport melewati selat penghubung antara dua laut dengan beda karakteristik, di mana proses mixing diprediksi mereduksi volume transport sebesar 13% dari maksimal volume exchange. Semua hasil percobaan dengan variasi geometri dan dimensi model selat memberikan batas atas 87% dari maksimal exchange yang diizinkan oleh teori hidrolik internal. Sampai dengan saat ini, belum ada riset komprehensif yang dilakukan untuk melakukan estimasi debit ARLINDO berdasarkan teori hidrolik internal. Estimasi debit ARLINDO untuk melihat akurasi prediksi teori hidrolik internal berupa maksimal exchange sebagai batas atas volume transport perlu diuji untuk selat-selat di wilayah perairan Indonesia Timur, misalnya Selat Makassar, Selat Livamatola, Selat Lombok, Selat Ombay, Selat Sumba, dan Laut Timur. Fokus perhatian adalah apakah reduksi volume transport mendekati 13% ataukah tidak sesuai dengan prediksi teori hidrolik internal. Hadirin yang saya hormati, tibalah saatnya akhir dari pidato pengukuhan guru besar ini. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dalam bentuk ucapan terima kasih dan takzim yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang akan saya sebutkan. Tanpa kehadiran mereka semua,
saya tidaklah mungkin bisa berdiri di sini. Terima kasih kepada semua guru SDN Kapas Krampong Wetan 1 Surabaya, semua guru SMPN 9 Putra Agung Surabaya, semua guru SMA Negeri 5 Kusuma Bangsa Surabaya, semua dosen jurusan Fisika ITS, khususnya Ibu Dokteranda Lea Prasetyo MSc sebagai pembimbing tugas akhir, semua dosen jurusan Fisika ITB, khususnya Bapak Profesor Satria Bijaksana PhD sebagai pembimbing tesis. Supervisor saya saat saya menempuh studi doktor di Research School of Earth Sciences di Australian National University, Profesor Ross Griffiths, Profesor Graham Hughes, dan Profesor Andrew Hawk. Teknisi Geophysical Fluid Dynamic Laboratory, Tony Paisley, yang banyak memberikan bantuan teknis sangat bermanfaat saat saya mengalami kesulitan di laboratorium. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada seluruh kolega dosen jurusan Fisika UNESA, khususnya Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNESA yang telah memfasilitasi usulan guru besar, Profesor Dr. Munasir MSI, Dekan FMIPA UNESA, sekaligus mentor saya dalam bidang kajian kebumian, Profesor Dr. Matlasim MSI, Rektor UNESA yang selalu aktif mendorong UNESA untuk terus maju, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, kedua orang reviewer karya ilmiah usulan guru besar, Profesor Dr. Budi Jatmiko MPD, dan Profesor Dr. Sismanto MSI dari jurusan Fisika FMIPA UGM. Tidak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Profesor Sri Widiantoro PhD dari ITB yang telah memberi nasihat bermanfaat pada saat mencari reviewer eksternal. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Senat Fakultas dan Universitas, Komisi Guru Besar UNESA, dan pimpinan Pasca Sarjana serta kolega dosen Pasca Sarjana UNESA. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh tenaga kependidikan jurusan Fisika, tenaga kependidikan FMIPA, dan staf kepegawaian rektorat yang telah membantu memproses usulan guru besar saya dari awal sampai akhir sehingga bisa dikirimkan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti. Tidak lupa terima kasih juga saya sampaikan kepada beliau yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Bapak Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, sebagai Direktur Jenderal Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Bapak Profesor Dr. Ali Kufron Mukti, MSc, PhD, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI, Bapak Nadiem Anwar Makarim, PA, MPA. Atas perkenan beliau-beliau inilah SK Guru Besar Fisika Oceanografi saya resmi diberlakukan, dan atas dasar itulah pidato pengukuhan guru besar ini dilaksanakan di sini. Last but not least, terima kasih yang sangat mendalam saya sampaikan kepada almarhum Bapak dan Ibu saya, almarhum Bapak dan Ibu mertua saya, seluruh kakak saya tanpa kecuali, Mas Piarso, Mbak Rini, Mas Toto, Mbak Tati, khususnya Mbak Hari yang hari ini hadir di sini, dan almarhum Mas Nasir, keponakan saya Indra dan istri. Semua berjasa besar dalam membentuk karakter saya, mengajari saya baca tulis dan pengetahuan umum selama masa kecil di rumah, dan terutama menjadi role model bagi saya yang kelak terbukti mampu mengantar saya di podium yang terhormat ini. Teramat akhir adalah rasa terima kasih saya yang sangat mendalam. Begitu rupa saya sampaikan kepada istri tercinta saya, Nila Kusnul Khotimah, atas segala pengorbanan, kesetiaan, dan kesabarannya menemani saya selama menyelesaikan studi sarjana S1 Fisika ITS, studi Magister S2 Fisika ITB, dan studi Doktor S3 di Research School of Earth Sciences Australian National University selama 2 tahun terakhir masa PhD studi saya di Canberra, ACT tahun 2005-2007. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan hal yang sangat teramat khusus ini. Jabatan kehormatan ini juga saya persembahkan untuk kakak Anya dan adik Ocha, anak-anak virtual impian kami
yang tak sempat lahir dari rahim ibunya. Semoga kami bisa berjumpa denganmu nak, kelak di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang belum sempat saya sebutkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dengan pidato pengukuhan guru besar ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.